Tapi nggak apa-apa, saya mulai dulu. Karena hari ini saya akan kuliah cepat gitu ya, kuliah cepat sebentar karena kalian saya akan share materi saya. Oke, ini yang kemarin. Nah. Nah, saya akan mulai kuliah ini untuk multiple effect evaporator, begitu. Yang saya akan jelaskan di sini adalah forward feed. Saudara dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya, soalnya saya lagi nggak di ruangan gitu. Nah, sehingga saya juga nggak bisa ngomong keras-keras. Nah, kita akan ngomong mengenai delta T, plus temperatur drop di dalam evaporator, ya. Di dalam perhitungan evaporator, itu asumsi yang digunakan untuk multiple effect evaporator itu adalah jumlah panas yang diperlukan itu dianggap sama pada setiap efek, ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan 3 efek evaporator, efek 1, efek 2, dan efek 3, saya ingatkan kembali bahwa penomoran efek dimulai dengan jumlah dari mana steam itu masuk, ya. Dari mana steam itu masuk. Sehingga kalau steam itu masuk di sini, efek yang di sini adalah efek nomor 1. Kemudian ini efek nomor 2 karena uap yang keluar dari efek 1 masuk ke sini, ini adalah efek 2, dan uap yang keluar dari efek 2 ini ke sini, maka ini adalah efek 3. Asumsi yang dipakai adalah jumlah panas yang diperlukan untuk efek 1, efek 2, dan efek 3 ini adalah sama, ya. Asumsi yang kedua adalah luas perpindahan panas pada setiap efeknya juga dianggap sama. Jadi A1-nya dianggap sama dengan A2, dianggap sama dengan A3, ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, ya, kalau Q adalah UA kalikan delta T, maka Q per A, karena Q-nya dianggap sama, A-nya dianggap sama, ya, adalah U1 kalikan delta T1 sama dengan U2 kalikan delta T2 sama dengan U3 kalikan delta T3. Nah, Anda sudah tahu apa yang disebut dengan KTD, yaitu adalah kenaikan titik didih, ya. Bila kenaikan titik didih itu diabaikan, ya, maka delta T-nya itu adalah sama dengan delta T1, sama dengan delta T2, sama dengan delta T3. Kalau misalkan multi efek N-nya sampai berapa gitu, adalah sampai dengan delta Tn, ya. Kalau berbicara cuma 3 efek adalah delta T, sigma delta T-nya adalah sigma delta T1 ditambah dengan sigma delta T2 ditambah dengan sigma delta T3. Kemarin Anda sudah tahu delta T itu apa, ya. Delta T itu apa? Delta T itu adalah, kalau delta T1 itu adalah TS dikurangi dengan TD1.
TD1 untuk KTD diabaikan ya. Nah, untuk KTD diabaikan ya. Atau sebentar supaya kalau ini delta T-nya delta T1. Ya. T1. T1 ya. Dan seterusnya. Ya, ini delta T sigma delta T itu merupakan penjumlahan sigma delta T1, sigma delta T2 dan sigma delta T3 sampai delta Tn ya. Kalau saya katakan sigma delta T1 kemarin adalah sama dengan Ts suhu steam dikurangi dengan T1 ya. Dan seterusnya untuk efek yang lain, delta T2 dan sebagainya. Nah, untuk KTD diabaikan, T1-nya sama dengan titik didih air 1. Ya. Sehingga dapat saya katakan sigma delta T-nya adalah Ts dikurangi dengan Tn. Ts dikurangi dengan Tn. Nah. Terus kemudian dicatat ya ini. Dicatat ya sama kalian. Tapi sudah ada semua ya di handout yang saya berikan gitu ya. Cuman ada tambahan-tambahan sedikit. Nah, yang tambahnya itu aja yang dicatat. Kalau Anda mencatat saya tunggu. Karena saya lihat masih ada beberapa yang mencatat. Oke, kalau sudah saya teruskan lagi. Farhan masih ada, Farhan? Oh enggak kok. Oh enggak ya. Ya, saya teruskan supaya cepat selesai. Karena ini cuma ada 7 slide atau 8 slide. Ini sudah slide kedua. Kemudian yang berikutnya. Nah, bila KTD-nya diperhatikan, tadi saya katakan delta T-nya adalah penjumlahan dari delta T1, delta T2, delta T3. Nah, di sini kalau saya gambarkan, tadi kalau KTD-nya diabaikan, sigma delta T memang Ts kurangi TD atau Tn ya. Sebetulnya kalau KTD diabaikan,
Kalau KTD-nya diperhatikan, maka dia harus dikurangi dengan jumlah sigma KTD-nya. Sigma KTD-nya. Karena di dalam multiple effect ya, di dalam multiple effect, suhu yang diketahui adalah suhu steam dan suhu di efek terakhir, efek ketiga. Kita belum tahu berapakah suhu T1 dan suhu T2-nya di efek 1 dan efek 2-nya. Yang diketahui adalah suhu umpan, suhu steam, dan suhu efek terakhir. Nah, kalau kita tahu delta T, kita sigma delta T bisa hitung, tapi kita belum tahu, kita belum tahu sigma delta T1 berapa, sigma delta Tn berapa, gitu ya. Sehingga sigma delta T1 bisa dihitung dari persamaan ini, ya. Seper U1 dibagi dengan penjumlahan overall tahanan overallnya, ya. Anda masih ingat tahanan itu adalah 1 dibagi dengan koefisien perpindahan panasnya, ya. Ini sehingga sigma delta T1 itu ada tahanan perpindahan panas di efek 1 dibagi dengan tahanan overallnya dikalikan sigma delta T. Sigma delta T ini kita bisa hitung dari ini tadi. Demikian juga untuk efek yang lain, ya. Dimana efek yang lain ini adalah sebetulnya bukan delta T1 yang delta Tn. Ini adalah seper UM sampai overallnya, di mana M-nya adalah 1 sampai dengan N, ya. 1 sampai dengan N. Ada juga ini di buku yang saya berikan, ya. Handout yang saya berikan. Kemudian yang berikutnya, ya, bagaimanakah pengaruh KTD pada multiple effect evaporator? Ya. Kalau melihat persamaan sigma delta T sampai dengan TS dikurangi dengan TDN, titik didih air ke N, efek ke N, dikurangi dengan sigma KTD, terlihat bahwa uap yang terjadi pada efek 1 dengan adanya KTD-nya itu dianggap superheated, ya. Kalian sudah saya berikan contohnya yang seperti yang kemarin di single effect, ya. Kalau ada KTD maka uap yang keluar di efek 1 itu adalah superheated, ya, adalah superheated. Ya. Latihan soalnya kemarin sudah kan, ya? Sudah kok. Nah, tetapi bila dipakai sebagai panas di efek kedua atau efek berikutnya, uap tersebut dianggap sebagai saturated, pada titik jenuhnya pada efek 1. Kenapa begitu? Ya? Jadi Anda nanti akan tahu. Tolong didengarkan kalau Bu Enang berbicara, gitu ya. Jangan ini. Karena nanti ujiannya Bu Enang akan multiple choice dan konsep. Ya, dan konsep. Kenapa kalau pada KTD itu uap yang keluar di efek 1 itu adalah superheated, ya, karena ada kenaikan titik didih, ya. Jadi ada kenaikan titik dari titik didih sebenarnya. Tetapi apabila uap itu dipakai untuk efek berikutnya, uap itu dianggap jenuh, bukan lagi superheated, ya. Dianggap sebagai satu titik pada titik didihnya untuk yang dipakai efek berikutnya, ya. Jadi dianggap titik didih pada efek 1 sebelum dipakai ke efek 2. Mengapa? Nah, Anda tahu bahwa saat dia keluar dari V1 untuk dipakai untuk V2 itu ada friksi, dianggap adanya friksi. Kenaikan titik didih itu tidak begitu tinggi, gitu ya, 2, berapa, ya enggak begitu tinggi, sehingga dengan adanya friksi dianggap bahwa dia mempengaruhi tekanan,
dia mempengaruhi tekanan. Friksi itu mempengaruhi tekanan, sehingga menganggap bahwa suhunya akan turun dengan adanya perubahan tekanan, sehingga dan dianggap suhunya menjadi atau uap itu menjadi jenuh, bukan lagi superheated pada saat dipakai kembali untuk efek berikutnya. Ya, Anda ingat itu, ya. Terus kemudian kalau KTD-nya diabaikan, ya, kalau KTD-nya diabaikan, saya kembali lagi, sigma delta T sama dengan TS kurangi TN. Saya ulangi lagi tadi. Q-nya itu adalah U average, ya, average kalikan A dikalikan delta T, ya. Untuk multiple efek yang KTD-nya diabaikan itu identik dengan single efek evaporator, ya. Identik dengan single efek evaporator. Hal ini menunjukkan bahwa panas atau jumlah panas pada evaporator itu tidak mempengaruhi multiple efek, tetapi yang mempengaruhi adalah pemakaian steam dan air di dalam operasinya. Ya, itu adalah sebenarnya jumlah panas yang dipakai sebetulnya, ya, pada evaporator. Itu tidak mempengaruhi apakah itu multiple efek atau single efek. Tetapi yang mempengaruhi adalah pemakaian steam dan air di dalam operasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada multiple efek evaporator, ya, pada multiple efek evaporator, saya ini mengajar dari Hotel Marriott di Seminyak, Bali, gitu ya. Makanya saya tidak begitu berani berbicara kencang-kencang karena saya lagi ada di luar, malas di kamar, gitu ya. Dalam suatu multiple efek evaporator dengan n buah efek, panas yang ada masing-masing efek adalah yang secara umum lagi U A kalikan delta T. Karena tadi asumsinya A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A, maka harga koefisien perpindahan panas overallnya mempunyai nilai rata-rata UAV. Ya, ini. Nah, bagaimana tahapan perhitungan untuk triple efek evaporator? Ya. Dari konsentrasi dan tekanan operasi di efek terakhir dapat ditentukan titik didihnya, ya. Dapat ditentukan titik didihnya, ya. Kemudian tahapan kedua dari neraca masanya. Dari neraca masanya kita tahu berapakah jumlah L3 dan uap, ya. Berapakah L3 laju alir cairannya yang ketiga dan jumlah uap totalnya, ya. Di sini kita menggunakan trial, ya. Trial pertama, tentukan bahwa uap yang dihasilkan pada setiap efek adalah sama. Ini adalah trial. V1 sama dengan V2 sama dengan V3, di mana V dibagi 3. Ini trial. Baru kemudian Anda hitung laju larutan yang keluar dari masing-masing efek. Dari situ Anda bisa berapa estimasikan harga delta T masing-masing efek, ya, dan hitung harga KTD-nya. Yang kelima, cari entalpi yang dibutuhkan pada masing-masing efek. Yang keenam, dari neraca panas dan neraca massa, hitung berapa uap dan larutan yang keluar dari masing-masing efek. Ya. Jika terdapat perbedaan antara hasil perhitungan uap yang keluar apabila V1 tidak sama dengan V1, V2, V3 tidak sama dengan V asumsi, ya, yang dalam tahap 3, maka ulangi perhitungan tahap 3 itu dengan trial kedua menggunakan harga V yang baru. Ya,
harga V yang baru. Dengan harga V yang baru, ulangi lagi langkah 4, 5, dan 6. Sampai harga V trial sama dengan V hitung. Ya. V1 trial sama dengan V1 hitung, V2 trial sama dengan V2 hitung, V3 trial sama dengan V3 hitung. Ya, sampai segitu. Kalau sudah, hitung harga panas yang dipindahkan. Q. Ya. Kemudian setelah itu hitung luas perpindahan panas masing-masing efek. Ya. Apabila A1 tidak sama dengan A2 tidak sama dengan A3 dari perhitungan harga A pada tahap 7, maka hitunglah harga A-nya itu sebagai harga A rata-rata. Di mana AM-nya adalah A1 tambah A2 tambah A3 dibagi 3. Karena kita mengasumsikan apa? Mengasumsikan harga tadi yang pertama ada apa? Asumsi multiple effect. Q panas yang disuplai, panas yang dibutuhkan untuk efek 1 sama dengan efek 2 sama dengan efek 3, yaitu Q1 sama dengan Q2, Q3. Asumsi yang kedua tadi apa? Luas perpindahan panas 1, efek 1, luas perpindahan panas efek 2, luas perpindahan panas efek 3 itu sama. Ya. Kalau tidak sama di sini, maka hitunglah A rata-ratanya. Kemudian ulangi lagi menghitung delta T1 aksen. Ya, delta T1 tadi sudah dihitung. Delta T1 aksen adalah dari T1 kalikan A1 dibagi AM. Ya, A1 hasil hitung tadi. Demikian juga untuk delta T3. Nah, jika harga delta T aksennya sudah sama dengan sigma delta T-nya, ya sudah. Jika tidak sama, proporsionalkan semua harga delta T. Ubah sedikit-sedikit. Ubah sendiri manual sedikit-sedikit harga delta T-nya. Sampai delta T aksennya sama dengan sigma delta T. Kalau sudah demikian, hitung kembali harga KTD yang baru. Dan ulangi perhitungan tahap 5 dan selanjutnya hingga harga-harga yang diinginkan cukup memadai. Cukup rumit ya. Kenapa Adi Surya? Kamu kok merenung begitu? Kok melamun begitu? Pusing lihat trialnya. Ya, ini trialnya 2 kali. Nah, untuk itu saya memberikan tugas ke kalian, dan harus dikumpulkan. Minggu tenangnya ujiannya mulai hari apa ya? Kamis, Bu. Kamis. Berarti Anda harus kumpulkan hari Selasa. Jam 1 siang. Ya, saya lihat via email. Ya, tugasnya saya berikan. Tugasnya apa nanti? Sebentar. Ya. Selasa jam 1 siang kumpulkan tugasnya. Karena tugas ini nanti mempengaruhi nilai UAS. UAS dari saya itu multiple choice dan tugas ini. Baru nanti digabung dengan nilainya Bu Maria dan Bu Rita. Nah, kemudian hitung kembali harga KTD-nya dan ulangi perhitungan tahap 5 dan selanjutnya dengan harga yang sudah memadai. Kemudian di sini ada latihan soal ini, ya. Latihan soalnya itu ada di Ginkoplis. Contoh 851. Contoh 851 halaman 544. Untuk Ginkoplis saya disimpan. Ya. Soalnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat soalnya seperti ini, di mana dia ada 3 efek evaporator untuk larutan gula. Seperti yang katakan larutan gula itu punya nilai kenaikan titik didih, ya. Konsentrasinya dari 10% akan dinaikkan menjadi 50%. Ya. KTD-nya, kalau kemarin NaOH itu ada kaidah During untuk mencari KTD-nya, sekarang ada soalnya kalau untuk larutan gula kenaikan titik didihnya seperti ini. Ada persamaannya, ya, ada persamaannya.
KTD-nya sama dengan 1,8x ditambah dengan 6,22x kuadrat, di mana x adalah fraksi berat gula dalam larutan. Kalau untuk efek 1 ya X1, efek 2 X2, efek 3 X3. Ya. Sebagai pemanas itu dipakai saturated steam pada tekanan 205,5 kPa. Ya, sudah diketahui suhunya berapa. Ya. Tekanan ruang uap efek ketiga 13,4 kPa. Ya. Ruang uap efek 1 dan 2 belum diketahui. Umpan masuk dengan laju 22.680 kg per jam, suhunya 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan itu juga dinyatakan sebagai fungsi X, fungsi dari fraksi berat gula di dalam larutan, seperti ini CP untuk satuan SI. Nah, panas pelarutan yang terjadi diabaikan, jadi dianggap tidak ada panas pelarutan, dan harga koefisien perpindahan panas overallnya diketahui. Untuk efek 1 adalah 3125 watt per meter kuadrat Kelvin, untuk efek 2 1987, dan efek 3 adalah 1136. Jika setiap efek mempunyai luas perpindahan yang sama, hitung berapakah luas perpindahan panasnya. Kemudian berapakah hitung laju steamnya, dan hitung juga berapakah steam ekonominya. Anda kerjakan ya. Biarpun Digin Koplis itu ada, saya minta Anda mengerjakannya kembali. Kerjakan kembali untuk Anda sendiri, dengan mengikuti prosedur ini. Ya, itu tugas pertama. Kerjakan kembali soal nomor Digin Koplis 851 halaman 544. Dengan angka-angkanya menyontoh dari yang ada di Digin Koplis itu. Contoh soal sudah ada jawabannya. Anda cari jawaban itu dari mana? Anda cari, ya. Seperti ini, ikuti, ya. Tahapan saya beri contoh ini. Dari konsentrasi tahap 1. Dari konsentrasi dan tekanan operasi di efek terakhir dapat ditentukan titik didihnya. Nah, efek terakhir tekanannya 13,4 kPa, dari steam table diperoleh titik air sekian. Kita tahu X3-nya 0,5, sehingga kita bisa hitung KTD-nya sekian. Nah, kalau sudah, kita hitung dari neraca masanya. Dari F sama dengan L3 plus V, di mana V adalah V1 plus V2 dan V3. Diperoleh harga L3 dan L4. Ya. Nah, ikuti terus seperti ini. Tugas yang kedua, ini yang dikumpulkan. Ya. Tugas yang kedua ini yang dikumpulkan dari kalian menghitung ulang tugas 1 yang tadi saya katakan. Tolong tuliskan kembali tugas 1, gitu ya, di situ, tapi nggak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan tugas 2-nya apa? Buat flowchart pengerjaan triple efek evaporator ini. Jadi kalau ada recycle, ada trial yang harus diulang, yang mana itu harus ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah buat flowchart, langkah-langkah pengerjaan triple efek evaporator. Ini yang kumpulkan, ya. Jadi cuma flowchart. Kalau bisa caranya harus angka hasil perhitunganmu itu berapa? Itu masukkan. Itu yang dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan ke saya paling cuma 2 halaman atau 3 halaman. Atau kalau flowchartmu, kalau flowchart terus sampingnya di keterangannya itu persamaannya harus angkanya berapa gitu. Paling 2 atau 3 halaman. Kirim ke email saya, ya. Ini
Tiga 39. 851 ting. Alamak iya 8544. Sorry, buku yang saya. Selasa tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Tanggal 15, Bu. Saya pakai cara tradisional, pakai scratch. Cuma berapa ya? Iya, hari Selasa ya, Bu. Ya. Tanggal 15, Bu. Ya, ini. Apa ya? Jordan. Ya. Permisi Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Itu enggak mesti jam 1 kan ya kumpulnya Bu? Soalnya dikumpulkan pada, berarti harus jam 1 gitu maksud. Jam 1. Oh berarti harus. Ke saya. Hah? Oh berarti harus tepat jam 1 gitu ya Bu? Misalkan ya sebelumnya gitu berarti enggak boleh ya Bu? Sebelumnya boleh tapi jangan terlalu jauh dari jam 1. Nanti akan kesingsal di email saya. Oh iya, baik Bu kalau gitu. Makasih Bu. Tepat jam 1 karena supaya nggak kesingsal di email saya. Oh iya, oke Bu, makasih. Ya. Bu Endang, boleh nggak kalau deadline-nya dimundurin lagi, Bu? Kenapa gitu? Soalnya beberapa ada yang
minggu depan sibuk sempro, Bu. Apa itu? Seminar proposal. Seminar proposal. Saya juga nguji itu. Berita dini Sama ada yang yang terakhir seminar ini PUI. cari jalan untuk meningkatkan kinerja polter. Maunya jam berapa? Saya juga nguji itu. Saya Selasa nguji. Saya Selasa, Kamis, Jumat nguji. Yang seminar jam 1 siapa? Kan nggak masalah kalau cuma ngirim email aja. Ya? Nggak ada masalah kalau ngirim email saja. Sebentar. Saya bisa lihat jadwalnya. Selasa itu yang ujian ada jam 9, ada jam setengah 2. Jadi nggak ada masalah dengan kalau ngirim email jam 1. Kalau yang ikut seminar pun. Yang ikut seminar pun itu jam setengah 2 itu adalah Hubert Chandra, Antoni Sanjaya, Putu Dio, ini ada, ya, Ferdianto, ya, cuma 4 itu aja. Itu kan bisa jam setengah 2 kan ujiannya. Berarti jam 1 masih bisa email saya kan? Ya, nggak ada masalah. Saya nguji itu dari semua itu salah satu itu. Dari Selasa itu. Ada 3 grup yang maju ini. Yang jam setengah 2 itu tadi saya katakan. Hubert Chandra, Antoni Sanjaya, Putu Dio, dan Ferdianto. Ya. Jadi nggak masalah jam 1. Kalaupun terlambat 10 menit kan belum setengah 2. Belum mulai ujiannya. Oke? Deal jam 1 pokoknya. Ya. PIB. Oke? Kalau gitu kuliahnya saya akhiri. Sebisanya Anda ikut kuliah tamu dari Dani, ya, dari Bapak Dani Chandra, gitu ya, Dani Chandra. Demikian, selamat siang. Terima kasih Bu. Ya, jadi kita kuliah hari ini. Oh iya, sorry, saya akan buka dulu absensinya, ya. Saya buka absensinya. Terus kemudian Anda masuk. Kemana sudah absen ya? Kemarin ya? Sudah Bu. Oke. Bisa kan ini saya akhiri dan absennya nanti sebentar lagi? Atau sekarang aja saya buka? Sekarang aja saya buka dulu.
Ya, sudah buka, saya buka kelasnya. Coba dilihat. Sudah masuk? Sudah buka belum? Sudah bisa absen belum? Bentar Bu, lagi nyoba Bu. Ya, saya tunggu. Kabari saya. Sudah bisa ya? Sudah Bu. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi. Selamat persiapan UAS. Minggu tenang bukan untuk bertenang-tenang, tapi untuk Anda belajar supaya sukses uji UAS ke depan. Oke, saya live, saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi. Terima kasih Bu, selamat pagi Bu. Terima kasih. Ya.